اصطفى وعلى آله وصحبه ومن وافى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياي بتقوى الله قد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tak kala ketika Allah memberikan kita kenikmatan, tak kala ketika Allah memberikan hidayah kepada kita semua, tentulah kita semua harus bersyukur kepada Allah atas kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Setiap kali khatib naik di mimbar, maka khatib selalu mewasiatkan untuk diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengatakan bahwa diri kita beriman kepada Allah, maka tentulah kita harus membuktikan keimanan itu bukan sekedar dikatakan hanya dengan lisan, tapi jikalau kita benar-benar orang yang beriman, maka keimanan itu hendaklah memberikan efek dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Quran surat Ar-Rahman, bahkan sampai diulang-ulang ayat tersebut, bahwa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bahwa nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Seolah-olah Allah ingin menegaskan kepada kita semua, hai kamu manusia, nikmat aku yang manakah yang masih engkau dustakan? Apakah kamu tidak mau bersyukur kepadaku bahwa aku telah memberikan kenikmatan yang banyak, tapi kebanyakan dari kalian lalai dan ingkar akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa dari itu, salawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa-jasa dan petunjuk maupun pedoman hidup dari beliaulah sampai dengan detik ini kita masih bisa mengenal ad-dinul Islam sebagai agama yang salah satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tema, yakni yang berjudul luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebelum menginjak kepada materi tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan dalam Quran surat Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
yang artinya, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepadaku, kata Allah. Kata ya mengandung arti Allah ingin menegaskan secara tegas bahwa, hei kamu orang yang merasa beriman kepadaku, aku tidak peduli apakah keimanan itu berada dalam status yang rendah atau keimanan itu dalam status yang sedang sampai keimanan dalam status yang tinggi. Kata Allah, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Fas'au ila dzikrillah. Bukan berarti kita datang setiap pekan, setiap Jumat, duduk kemudian mendengarkan khatib untuk menyampaikan khutbahnya, atau bahkan sampai ada yang tertidur kemudian setelah keluar dari masjid tidak memberikan bekas keimanan apapun dalam diri kita. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Justru Jumat yang benar itu adalah Jumat yang akan memberikan kita sebagai Jumat yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Jumat yang benar itu adalah fas'au ila dzikrillah. Maka ketika kita melaksanakan sholat Jumat, bukan hanya kita mendengarkan khutbah saja kemudian tertidur. Bukan seperti itu kata Allah. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah Jumat, maka keimanan kita haruslah bertambah ketika kita melaksanakan salat daripada Jumat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah menegaskan bahwa, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli kamu. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Hadirin, Allah menegaskan secara tegas bahwa ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, maka Allah ingin menegaskan, hei kamu itu harus mempersiapkan Jumat ini. Mungkin barangkali 10 menit kita sebelum datang ke masjid, kita sudah melaksanakan mandi, atau kita sudah mempersiapkan untuk berangkat kepada masjid. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini. Bukan sekedar datang, duduk, kemudian mendengarkan khatib untuk menyampaikan khutbahnya. Tidak seperti itu para jemaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyakup daripada tema saya pada kali ini adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran di ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian, min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, untuk menjemput maghfirah, untuk menjemput ampunan dari Tuhanmu. Maka ketika kita ingin menjemput ampunan dari Allah, maka Allah mengatakan, bergegaslah kalian, segera. Seakan-akan Allah ingin menegaskan, hei kamu itu tidak punya banyak waktu di dunia ini, maka bergegaslah kalian untuk menjemput ampunan dari aku, kata Allah. Seburuk-buruknya kita, Pak, sedolim-dolimnya kita kepada orang lain, tapi ketika kita mau untuk kembali ke jalan Allah yang benar, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku yang merasa dirinya melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Sebanyak-banyak dosa yang pernah kita kerjakan, Mbak, sebanyak-banyak kemaksiatan yang pernah kita lakukan, Mbak,
Tapi ketika kita mau kembali kepada jalan Allah, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Allah memberikan motivasi kepada kita. Hei, dosamu sebanyak apapun, jangan kamu berputus asa, kata Allah. Aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Tapi ketika kita mau kembali kepada jalan Allah, memohon ampunan Allah, maka insya Allah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, penentu seorang untuk memasuki surga itu bukan sekedar dia melaksanakan sholat, bukan seperti itu. Karena itu adalah aspek antara seorang hamba dengan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah. Wa 'amilus solihat, dan selalu mengerjakan amal kebajikan, kata Allah. Jadi ketika kita menginginkan agar kita menggapai sebuah keabadian, kesenangan yang abadi, yakni surga, maka tidaklah cukup kita dengan hanya sholat. Kata Allah, kalau kamu ingin memperbaiki ibadahmu, maka wa'amilus sholihat, tambahlah itu dengan amal soleh. Maka dalam Quran surat An-Nasr itu illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kata iman selalu digandengkan dengan amal soleh. Seakan-akan Allah ingin menegaskan, hei kamu, kalau iman kamu ingin engkau perbaiki, maka hendaklah keimanan itu engkau perbaiki dengan banyak berbuat amal soleh. Jadi ketika hubungan kita dengan Allah, hablum minallahnya bagus, tapi ternyata hablum minannasnya jelek, hubungan antar manusianya jelek, hubungan antar sosialnya jelek. Kita melaksanakan sholat, tapi ternyata kita masih merendahkan yang lain. Tetangga Anda kebakaran, alih-alih Anda membantu, tapi ternyata Anda sibuk untuk memvideokannya. Tetangga Anda sedang bertengkar, Anda seharusnya menjadi penengah di situ. Kenapa Anda semakin menjadi pengompor di situ? Di mana letak keimanan kita di hadapan Allah? Kita mengaku bahwa setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kenapa efek daripada sholat 5 waktu itu tidak membekas di hati kita? Seakan-akan sholat itu tidak ada gunanya. Bahwa Allah kan telah berfirman bahwa sholat itu mencegah daripada sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata ini tidak berbanding lurus sesuai dengan kenyataan. Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar, tapi ternyata masih selalu membuat onar. Banyaknya perampokan, perjudian, kemaksiatan di luar sana. Mengapa kita mengaku orang beriman, tapi kita tidak bisa memberikan nasihat kepada tetangga kita? Sumpah, kita melihat di sebelah kita, mungkin tetangga dekat kita, sedang ada sebuah kemaksiatan. Apakah kita sebagai orang yang beriman kemudian kita diam begitu saja? Ataukah kita malah memberikan nasihat sedikit kepadanya? Maka hendaklah kita ketika kita mengucapkan bahwa diri kita beriman, kita sholat, mengaku muslim, hendaklah buktikan dalam keimanan itu. Makanya iman itu dalam Al-Quran, la yudkarul imanu illa bima'na yaqini milla syakkin. Tidak disebutkan kata iman di dalam Al-Quran, melainkan iman itu memiliki arti yakin tanpa ragu. Maka ketika kita beriman kepada Allah, oke, yakin tanpa ragu. Ya Allah, kenapa saya harus beriman? Kata Allah, kamu itu percaya dulu. Maka orang yang beriman itu selalu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia itu percaya yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia mengerjakan salat, dia menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
dan menginfakkan sebagian rizkinya yang telah kami berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi yang belum jelaskan surganya, kita mau surga mana? Bangga mengatakan ringan di lisan Firdaus. Apa amalan kita? Kita semua ini cuma ringan di lisan aja. Firdaus, surga. Amalan kita apa? Tatap di cermin bahwa tangan kita ini selalu berbuat kemaksiatan. Tatap muka kita yang penuh dengan dosa. Tatap kaki kita yang melangkah kepada kemaksiatan. Apakah kita layak menjadi ahli surga? Kenapa kita begitu ringan meminta Allah Firdaus, sementara kita tidak pernah membuktikan itu dengan ikhtiar? Itu baru kita. Belum mungkin saudara kita atau anak-anak kita. Apa tega kita melihat anak-anak kita berteriakan di dalam neraka, tolong saya, tolong saya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin syahnu yughni. Akan tiba suatu masa seorang akan lupa dengan ayahnya, lupa dengan ibunya, lupa dengan anak dan istrinya, dan mereka berteriakan, tolong saya, tolong saya. Apa yang bisa kita lakukan pada waktu itu? Walaqad ji'tumuna furada. Kamu pasti akan menghadap kepada Allah furada, sendirian. Dan pada waktu itu betis bertemu dengan betis. Kenapa betis bertemu dengan betis? Kenapa lutut bertemu dengan lutut? Karena pada waktu itu kita bukan tamu yang terhormat. Kita bukanlah tamu sebagai pejabat. Tapi kita datang kepada Allah hanya seorang yang berdiri dengan tegap untuk menunggu pengadilan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang selama ini kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di awal muqaddimah tadi yang saya bacakan, bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai kamu orang-orang yang merasa diri kamu beriman, entah keimanan itu kamu masih berada dalam status yang rendah, entah keimanan itu masih dalam status yang sedang sampai dengan keimanan yang dalam status tinggi. Kata Allah, jika kamu ingin memperbaiki amalanmu, jika kamu memperbaiki seluruh amalan-amalanmu, yang mungkin amalan-amalan kita selalu kita kerjakan dengan kemaksiatan, kata Allah, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, sebanyak apapun kemaksiatankah yang pernah kita lakukan, maka kata Allah, jika kamu ingin memperbaiki itu, maka yuslih lakum a'malakum, maka hendaklah kamu itu berkata dengan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, kamu perbaiki amalanmu itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku pasti akan mengampuni dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Azim, kemenangan yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya ketika khatib menyampaikan agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Kenapa khatib selalu mengingatkan kepada kita setiap Jumat utamanya, hei, kamu harus selalu bertakwa kepada Allah. Karena bekal ketakwaan inilah yang akan menjadikan kita, apakah kita nantinya terselamatkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan utamanya dalam beribadah kepadanya, dan selalu istiqomah dalam berbuat apapun, utamanya dalam berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tetap kita harus waspada, bukan berarti menakut-nakuti, tidak, karena kita ikhtiar kita bahwa ditemukannya virus corona baru, yakni
yang bermutasi di Afrika Selatan, maka kita tetap harus ikhtiar. Jangan bilang corona tidak ada, buktinya itu loh, ada orang mati kok. Maka kita harus tetap ikhtiar kita. Bukan berarti kita kemudian lengah, tidak. Kemudian kita berpasrah, tidak. Memang orang muslim artinya berpasrah. Wa antum muslimun, dan orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang berpasrah. Tidak seperti itu yang dimaksudkan. Tapi bahan ikhtiar kita apa? Untuk menanggulangi hal ini semua. Tetap semuanya selalu mentaati pemerintah. Kalaulah kebijakan-kebijakan pemerintah itu baik, lu lakukan. Jangan sampai seperti Khawarij memberontak kemarin. Seperti kemarin beberapa ada berita, ya mohon maaf, mengaku dirinya sebagai orang Islam, tapi ternyata dia mau memberontak kepada pemerintah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri. Hei kamu orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, serta taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu. Tapi kebanyakan dari orang-orang sekarang malah memberontak. Selama kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu baik untuk kita, maka taati. Dalilnya ada di mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha war rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Juga jika kita menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman tentunya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka seketika itu bergetarlah hatinya, seakan-akan memiliki rasa yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak globalisasi menunjukkan berbagai dampak negatif maupun positif. Tapi setidaknya dampak daripada globalisasi ini hendaklah memberikan dampak yang baik kepada kita semuanya. Karena era-era globalisasi ini maraknya hoax di mana-mana. Kemudian kita tidak pintar-pintarnya kita dalam menyikapi hal ini, kemudian kita akan terjerumus sendiri akhirnya. Era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam sistem kebudayaan masyarakat, tentunya tatanan masyarakat. Contohnya aja pergaulan bebas semua. Karena maraknya di era globalisasi ini banyak dampak negatifnya kepada anak-anak remaja seusia saya. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang mungkin mempunyai anak, mari kita bimbing Pak bersama-sama agar kembali kepada jalan yang benar. Karena nantinya kalau kita tidak antisipasi itu, maka jangan sekali-kali kita menyesal kalau nantinya anak kita lepas daripada tanggung jawab kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua. Allah memberikan kemudahan dalam hidup kita, Allah mempermudah segala masalah kita, dan semoga dengan Jumat ini merupakan Jumat yang benar-benar Jumat yang terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lakukan. Aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jemaah, di khutbah yang kedua ini, kesimpulan daripada khutbah yang pertama adalah pentingnya kita dalam mengakulasi, memperbaiki keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita lalai kepada Allah, tidak. Hendaklah keimanan itu harus menjadikan diri kita semakin baik. Karena ketika kita mengaku bahwa diri kita beriman, oke, buktikan keimanan itu. Maka cinta itu tidak butuh dikatakan, cinta itu butuh dibuktikan. Kita mengaku cinta kepada Allah, loh, buktikan dong kecintaan itu.
kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka buktikan kecintaan itu. Begitu juga kita cinta kepada siapapun, utamanya cinta kepada Allah, haruslah ada pembuktian daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Karena setiap sholat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi ternyata asyhadu alla ilaha illallah ini tidak membekas. Masih percaya kepada yang namanya dukun dan lain sebagainya, masih percaya kepada yang namanya ramal dan lain sebagainya. Loh, katanya bersyahadat, bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tapi masih percaya kepada ramalan. Berarti kita sama saja ya, menyamakan Allah itu dengan hambanya, bahwa Allah itu Al-Malik, Allah itu raja di atas segala-galanya raja. Maka kita harus mengetahui itu. Hadirin, di penghujung khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengampuni segala dosa kita, mempermudah segala hidup kita, dan mungkin barangkali yang hadir pada kali ini Allah berikan ujian, semoga Allah memberikan kemudahan daripada ujian tersebut dan segera menyelesaikan ujian tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ويا قاضي الحاجة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, di Jumat ini kami memohon kepadamu ya Allah, Engkaulah segala-galanya ya Allah. Kami tidak mempunyai Tuhan selain kepada Engkau ya Allah. Maka ya Allah, kemungkinan pada Jumat kali ini kami membawa lumuran dosa ya Allah, atau kami sering melampaui batas kepadamu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jikalau di Jumat ini ada salah satu di antara para jamaah yang sedang mengalami persoalan dalam hidupnya, maka permudahkanlah dan selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara para jamaah sekalian yang mungkin Engkau uji dengan sakit, ya Allah segera sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan hukum kami in nasina aw akhta'na, jika kami lupa atau membuat kesalahan. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami beban berat yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna. Ya Allah, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami ya Allah, warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbina rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walahi dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.